Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Ananda yang berbahagia, definisi pernikahan itu banyak. Namun kita batasi dua definisi saja. Yang pertama, definisi pernikahan dari Al-Qur'an, yaitu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 21. Dapat Ananda baca dan Ananda pelajari. Di sana disebutkan dalam bagian katanya ada mitsaqon ghalidhan. Apa itu mitsaqon ghalidhan? Artinya perjanjian atau ikatan yang kuat. Itulah definisi yang banyak disepakati oleh para ulama tentang apa itu perkawinan atau pernikahan, yaitu perjanjian agung, perjanjian atau ikatan yang kuat, yang sakral, yang kekal. Jadi bukan sepele atau asal-asalan, apalagi hanya main-main belaka, bukan. Itu jauh sekali dari pengertian pernikahan atau perkawinan. Selanjutnya pengertian yang kedua, yaitu dijabarkan di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Di pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tolong perhatikan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin, itu Ananda. Jadi bagi Ananda yang sudah siap menikah, berarti Ananda sudah siap terikat secara lahir maupun batin menjadi pasangan suami istri. Bagaimana Ananda? Di pasal itu juga ada kata kekal. Apa artinya? Artinya pernikahan itu selamanya. Bagaimana? Terikat secara lahir batin, kekal atau selamanya. Apakah Ananda siap? Ananda calon mempelai yang berbahagia, penjabaran lebih lanjut dari ikatan lahir batin juga dapat dimaknai dengan terikat terhadap hukum-hukum perkawinan yang di dalamnya ada hak kewajiban, ada kedudukan tentang suami istri, ada harta benda dalam perkawinan, ada juga kedudukan anak hasil dari perkawinan, dan lain-lain. Itu banyak makna terikat kaitannya dengan perkawinan. Berarti di saat Anda mengatakan siap menikah, artinya Ananda siap terikat dengan hukum-hukum perkawinan yang tadi beberapa sudah saya sebutkan. Sebagai contoh, Ananda calon suami. Ananda terikat untuk menafkahi lahir dan batin. Jawab, siap? Memang sudah tahu berapa kebutuhan per bulan nanti yang diminta oleh calon istrimu? Kenapa Ananda mengatakan siap? Tolong bicarakan itu sama calon istrimu. Berapa pendapatan Ananda sekarang? Buat rencana kebutuhan keuangan rumah tangga dan lain-lain sebagai bahan persiapan Ananda menuju ke jenjang perkawinan. Dan itu harus dimulai dari kejujuran sejak awal.
Jangan pula ditambah-tambahin yang sebetulnya 3 juta penghasilannya supaya dia mau bilang 10 juta. Itu tidak benar itu. Bagaimana nanti setelah menikah diketahui hanya tidak sesuai yang diharapkan oleh calon istrimu, nanti setelah jadi istri jadi masalah. Jadi dari mulai sekarang bagian persiapan itu harus membicarakan tentang itu juga. Selanjutnya Ananda juga terikat kewajiban untuk membahagiakan istrimu. Satu, menafkahi. Yang kedua, untuk calon suami ini membahagiakan, terikat. Pokoknya setelah menikah nanti, kalau istri Ananda lebih banyak senyumnya, lebih banyak tertawanya, berarti Ananda sebagai suami sudah berhasil, termasuk Ananda yang bertanggung jawab membahagiakan. Tetapi sebaliknya ingat, jika setelah menikah dengan Ananda nanti, calon istrimu yang menjadi istrimu itu, yang tadinya periang menjadi cemberut, buruk muka gini, murung, kumuh, berarti Ananda sebagai suami gagal. Karena apa? Tanggung jawab suami salah satunya membahagiakan istri. Selanjutnya lagi, untuk Ananda calon suami, nanti mempunyai kewajiban menjadi imam bagi anak istri, menjadi guru, menjadi tauladan bagi anak istri. Bagaimana? Sudah siap? Itulah 3 contoh kewajiban atau terikatnya seorang suami dari pernikahan, yaitu menafkahi, membahagiakan, yang ketiga yaitu menjadi imam atau guru atau tauladan. Selanjutnya, untuk Ananda calon istri, sama seperti calon suami. Ketika Ananda mengatakan sudah siap menikah, maka hakikatnya Ananda sudah siap untuk terikat dengan hukum pernikahan sebagai istri. Betulkah Ananda siap? Untuk mengujinya, yuk kita ambil contoh kecil. Tapi mungkin ini maknanya besar dan berat sekali. Oke Ananda ya. Jika Ananda nanti sudah resmi menjadi seorang istri, Ananda wajib memberikan pelayanan terbaik untuk suami Ananda. Siap? Siang ataupun malam. Yang kedua, taat terhadap suami. Bagaimana? Siap? Tidak melawan sama suami? Bagaimana? Siap? Tolong Ananda jawab dengan lisan Ananda, supaya itu mengikat terhadap janji diri Ananda sendiri. Apakah benar saya sudah siap? Apakah benar saya siap taat terhadap imam saya? Apakah benar saya sudah siap untuk patuh, untuk tidak melawan, untuk bertanazul atau merendah di hadapan suami? Alhamdulillah, jika memang benar-benar Ananda siap, jika benar memang Ananda benar-benar akan mampu untuk melakukan itu semua, andaikan itu menjadi sebuah kenyataan dalam diri Ananda, berarti calon suami Ananda merupakan orang yang paling beruntung di dunia ini mendapatkan Ananda. Kenapa? Karena istri yang ikhlas untuk melayani, taat, tidak melawan, atau singkatnya istri soleha itu di zaman sekarang, mohon maaf, termasuk makhluk yang langka. Mudah-mudahan Ananda termasuk bagian dari istri yang solehah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Ananda calon mempelai yang berbahagia, itulah beberapa makna dan pengertian perkawinan atau pernikahan yang tadi sudah disebutkan, ikatan lahir batin atau perjanjian yang kuat. Selanjutnya Ananda, yang harus Ananda ketahui sebagai bagian dari persiapan pernikahan, yaitu Ananda harus ketahui berapa atau apa saja rukun nikah. Coba Ananda sebutkan berapa rukun nikah. Ada yang sudah tahu? Yang pertama adalah calon mempelai pria atau calon suami, ya. Yang kedua adalah calon mempelai wanita atau calon istri. Kedua calon mempelai ini sebagai rukun pertama dan kedua wajib jelas kelelakiannya atau keperempuanannya. Jadi yang tidak jelas atau samar-samar laki-laki atau perempuannya wajib konsultasi dulu dan diadakan pemeriksaan lebih lanjut biar jelas memenuhi rukun atau tidaknya sebagai rukun pertama atau sebagai rukun yang kedua. Selanjutnya rukun yang ketiga yaitu adanya wali. Wali itu terbagi dua. Ada wali nasab. Apa itu wali nasab? Wali yang ada dari jalur keturunan atau ada hubungan darah yang urutannya dari ayah, kakek, buyut, saudara, paman, dan seterusnya. Itu ada di dalam materi yang sudah dikirim. Namun apabila wali nasab tidak ada atau wali nasabnya menolak untuk menjadi wali atau untuk menikahkan, maka diganti oleh wali hakim. Siapa itu wali hakim? Wali hakim adalah kepala kantor urusan agama atau kepala KUA. Itu yang ketiga. Selanjutnya rukun yang keempat yaitu 2 orang saksi. Ya, wajib ada itu rukun. Dan yang kelima yaitu ijab qabul. Ijab itu apa? Ijab yaitu kata-kata penyerahan dari wali. Dan qabul adalah jawaban penerimaan oleh calon mempelai. Calon mempelai pria. Jika ijab dan qabul dinyatakan sah oleh 2 orang saksi tadi itu, maka sahlah pernikahan tersebut. Itulah Ananda 5 rukun nikah yang wajib terpenuhi dalam pernikahan Ananda. Nanti ya, Ananda calon mempelai yang berbahagia, itulah materi singkat tentang pengertian pernikahan dan rukun nikah yang wajib Ananda ketahui sebagai calon mempelai. Untuk lebih mendalamnya, Ananda dapat pelajari dari sumber-sumber yang lain. Dan semoga bermanfaat dan Ananda menjadi benar-benar mempelai yang betul-betul siap untuk menjadi pasangan suami istri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.